Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta. Ini saya menanggapi WA dari Pak Heru ya. Pak Heru di Bekasi. Pak Heru ini mantan Katolik. Mantan Katolik dia, makanya dia bersaksi ini ya. Begini judulnya. Patung Yesus ada setannya. Ya, dia bersaksi patung Yesus itu ada setannya loh Pak Pendeta. Dia mantan Katolik. Sekarang jadi apa Pak? Ya sekarang jadi Allah Esa dong ya. Saudara-saudara, semua patung itu ada setannya. Ini coba Anda tanya, menurut kalian patung itu ada setan? Oh bener Pak, mau patung apa saja gitu. Patung apa saja itu ada setannya loh. Coba Anda suka lihat ya. Karena patung itu membuat kita terobsesi sehingga kadang-kadang patungnya gerak gitu. Setan itu ya. Setan merasuki otakmu. Termasuk patung Yesus. Patung Yesus yang kalian sembah ya. Doa Yesus sambil memandang patung gini. Yesus tiba-tiba patungnya tersenyum. Kata kamu tersenyum ya. Anda nyembah Maria. Bunda Maria, wanita perawan suci, padahal anaknya 7 Maria itu perawan suci. Anak 7 dibilang perawan suci coba. Terus Marianya nangis. Patung Maria nangis ya. Saudara-saudara, sebenarnya ada nggak sih dasar Alkitab yang mengatakan bahwa semua patung itu ada setannya ya? Ada saudara ya. Kisah pasal 17 ayat 22. Kisah pasal 17 ayat 22 ya. Sampai nanti di ayat-ayat terus lah, dibaca terus lah ya. Beberapa pasal di situ ya. Mulai ayat 22. Ini Paulus di Athena. Athena itu pusat patung, penyembahan patung dewa-dewa. Paulus di depan sidang Areopagus di Athena. Paulus ngomong gini, kalian semua itu beribadah pada dewa-dewa. Lo patungnya banyak banget. Athena terkenal kan apa? Patung kesuburan, bahkan patung dewa cinta, patung keadilan. Semua itu kan dari Athena itu ya. Patung-patung simbol-simbol itu ya. Yang sekarang suka Anda dewa-dewakan itu ya. Ya. Patung itu dewa, penyembah beribadah kepada dewa-dewa. Tetapi terus Paulus ngomong gini, tapi ada salah satu patung yang kamu tulisin kepada Allah yang tidak dikenal. Ada banyak patung tuh, misalnya patung dewa Artemus, patung dewa apalah ya, dewa Zeus, patung dewa ya dan lain-lain lah ya. Terus ada satu patung kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, lalu Paulus ngomong tuh, saya mau ngomong tuh kepada Allah yang tidak dikenal. Ada patung tulisannya kepada Allah tidak dikenal. Lalu Paulus cerita tentang Yesus. Tahu nggak kalian? Allah yang tidak kamu kenal itu adalah Yesus. Ya, Yesus Tuhan itu tidak diam di dalam patung, nggak mau. Dia tinggal di dalam buatan tangan manusia, nggak mau. Ya, Allah tidak tinggal di dalam buatan tangan manusia, tetapi tinggal di dalam buatan Allah. Siapa? Kita. Makanya kita disebut bait Roh Kudus ya. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Kita kan buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Ya, manusia itu buatan Allah, maka Allah berkenan tinggal di dalam buatan Allah. Tidak mau tinggal di dalam buatan tangan manusia, patung-patung. Paulus khotbah seperti itu. Kebanyakan orang nggak pada ini, apa itu gitu ya. Khotbah kayak gitu. Lalu Paulus pergi, ada 2 orang, setidak-tidaknya 2 orang yang nyamperin. Namanya Dionysius sama Damaris. Damaris ini perempuan. Pak Paulus, jadi itu patung yang tulisannya kepada Allah tidak dikenal itu mestinya diganti apa? Mestinya Yesus di situ. Kepada Allah tidak dikenal itu Yesus. Yesus itu kayak apa? Oh gondrong kayak gitu orang Yahudi. Oh jadi mestinya patung itu harusnya Yesus ya di situ ya. Kepada Allah tidak dikenal, betul. Oke sip deh gitu ya. Lalu Dionysius sama Damaris itu mengganti patung itu dengan Yesus sesuai yang description dari Paulus.
Ya nggak tahu, pokoknya jadinya rambutnya gondrong aja. Ya nggak tahu Paulus ngomong gondrong apa nggak, mestinya sih enggak ya. Tapi ya jadinya kayak begitu, makin kesini ya makin gondrong gitu, makin gondrong orang Yahudi kayak gitu, jenggotan kayak begitu ya, ada yang jenggotan ada yang enggak ya. Jadilah patung Yesus, gitu. Lalu patung Yesus ini nular kemana-mana, jadilah patung Yesus. Yesus disembah-sembah sebagai dewa. Ingat, Yesus disembah sebagai dewa, nular lagi, nggak cukup cuman Yesus, ada Maria, ada Yusuf, bapaknya, ada lagi juga orang-orang suci yang dianggap suci, itu semua dibikin patung, disembah sebagai dewa. Ingat, beribadah kepada para dewa, dewa Yesus, dewa Maria. Nggak akan dia bilang Tuhan Yesus, nggak akan. Tuhan kok patung. Jadi dia bilang apa? Yesus, Bunda Maria. Sebagai apa dia disembah? Sebagai dewa. Dewa pasti iblis, pasti setan. Makanya semua patung ada setannya, termasuk patung Yesus. Begitu cerita awalnya patung Yesus. Siapa Pak yang ini? Dionisius. Tapi Dionisius bukannya pencipta lagu campursari. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Itu kan Dionisius, Pak. Ini Dionisius di Athena. Kok sama, Pak? Ya, jadi begitu cikal bakal terjadinya patung Yesus. Semua ada setannya, termasuk patung Yesus, patung Maria, patung, semua ada setannya. Tiba-tiba patung Yesus ini bisa mengeluarkan air mata. Tiba-tiba melirik gini. Gitu ya. Ada 4 orang lagi sujud di patung Yesus. Ada encik-encik, ada engkok-engkok, ada kungkung, ada popo. Yesus melirik ke arah encik-encik. Ini guyon ya. Yesus juga tahu yang dia lirik encik-encik. Dia nggak akan lirik nenek-nenek. Ya, saya ingin mengatakan, Yesus kamu jadikan dewa. Patung nangis pernah tahu nggak? Oh tahu Pak, patung nangis, patung senyum, termasuk lukisan. Ya, salah satu kerabat kami sangat, ada yang Katolik dong, bukan ring satu, maksudnya kerabat di luar ya, ada yang Katolik ya, dia selalu doa ke foto Yesus. Dia seneng banget, aduh aku lihat Yesus tiba-tiba tersenyum sama saya. Termasuk lukisan ada setannya. Buang lukisan dari rumahmu. Lukisan Yesus yang gondrong itu buang. Sekarang Yesus itu Allah, wajahnya aja lebih seperti terik matahari. Lah kok Anda gambarkan wajah Yesus gondrong? Setan itu di situ ada setannya. Patung Yesus, patung Maria, patung Yesus buang. Ya, tiba-tiba nanti malam-malam patung habis tak taruh nggak ada depan kok. Besok tiba-tiba geser ke kanan ya Pak. Lalu Anda bersaksi di Facebook. Saya lihat padahal itu kesenggol kucing. Kan Anda tidur, kucing lewat situ terus patungnya muter. Besok Anda heboh. Tadi malam saya bersaksi. Ternyata Yesus belok kanan. Padahal tadinya hadap depan. Yesus menyatakan kebenaran, kanan kan kebenaran, padahal patungnya kesenggol kucing. Seperti orang tidak waras, penyembah patung itu seperti orang tidak waras. Patung tiba-tiba nangis, tiba-tiba berkedip, tiba-tiba senyum. Ya, karena apa? Otakmu dipenuhin dengan roh iblis. Sehingga patung itu kamu pandangin gitu, rada mateng gitu, tiba-tiba senyum. Ya, pada berapi-api itu bersaksi itu, Yesus senyum padaku itu. Iblis itu. Ya, siapa saja patung Yesus, patung Maria, patung bayi Yesus, patung orang-orang yang dianggap suci, lukisan Yesus, ya toh, ya simbol-simbol yang lain lah, buang, segera buang, gitu. Semua patung ada setannya, termasuk patung Yesus. Patung Yesus ada setannya, patung Maria ada setannya, patung Yusuf ada setannya. Anda menyembah Yesus sebagai dewa. Anda menyembah Maria sebagai dewa. Anda menyembah Yusuf dan orang-orang yang Anda anggap orang suci sebagai dewa.
Sembahlah Allah yang benar, Yesus Kristus yang tidak bisa digambarkan. Anda baca Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Rambutnya putih, matanya nyala api, dari mulut keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ya, terus suaranya seperti desau air bah, wajahnya ya seperti matahari terik. Anda mau gambar gimana? Anda mau bikin patung gimana? Yesus sekarang di surga kayak begitu. Nggak bisa, Pak. Ya nggak bisa. Jangan kamu bikin patung Yesus yang disalib begini atau bagaimana Yesus berdiri begitu, gitu. Terus Anda sembah-sembah sebagai dewa. Anda menyembah iblis. Semua patung ada setannya, termasuk patung Yesus, termasuk patung Maria. Buang segera patung-patung itu, lukisan-lukisan, buang. Sembah Yesus Allah yang benar. Di surga Yesus ngomong, aku jadi Allahnya. Wahyu 21 ayat 7. Kalian semua jadi anak-anakku, kata Yesus. Yesus ngomong, aku Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus ngomong, aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang maha kuasa. Itu Yesus ngomong gitu. Lah kok kamu jadikan patung? Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Ya. Apalagi di Romo lagi, ada seorang Romo yang membuat pengajaran gitu, kasihan kan? Hidupmu tidak berarti, wahai Romo. Ya, buang patung Yesus, buang lukisan Yesus, buang patung Maria, buang patung Yusuf dan lain sebagainya. Semua patung buang, itu semua ada setannya. Semua patung ada setannya, termasuk patung Yesus. Semua lukisan-lukisan ada setannya, termasuk lukisan Yesus. Tapi tidak berarti, ini saya hanya bicara soal Yesus ya, tidak berarti terus ada lukisan orang tua terus Anda buang, ya jangan, ya, atau foto-foto keluarga ya jangan, itu beda. Saya hanya ingin mengatakan Anda menyembah Yesus sebagai dewa, itu yang tidak boleh, ya. Padat, singkat, dan clear. Ya, Anda yang masih suka doa pada foto Yesus gitu ya, terus tiba-tiba Yesus tersenyum klik gitu, atau berkedip klik klik gitu ya. Yesus ngerti ya. Berkedipnya ke siapa? Ke encik, ke engkau, atau ke nenek-nenek? Pendeta HTD ini paling bisa bikin joke ya. Saya hanya ingin mengatakan, otakmu itu di mana kalau kamu menyembah Yesus sebagai patung? Tuh otakmu di mana? Pak, kami tidak menyembah Yesus sebagai patung, Pak. Kalau gitu ganti pakai galon air mineral. Kamu sembah tuh galon air mineral. Bilang saja, Yesus galon air mineral. Berani nggak? Ya enggak dong, Pak, tetap patung Yesus. Artinya Anda menjadikan Yesus sebagai dewa. Ini sudah ada di Kisah 17 ayat 22. Paulus ngomong, kalian semua beribadah pada dewa-dewa. Ya udah jelas gitu kok. Lalu muncullah dewa Yesus, yaitu pinter-pinternya si Dionysius gitu. Kaya ngene rasane wong nandang kangen, rino wengi rasane atiku peteng ya, tansah kelingan. Ya begitulah ya. Ya, saudara-saudara ya, itu juga Dionysius. Jadi begitu awal mulanya ya, buang semua patung ya, termasuk patung Yesus. Semua patung ada setannya, termasuk patung Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, sembah Yesus Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mengikut sekolah tinggal kitab silahkan supaya Anda tahu seperti ini. Aduh Pak, sesat dong Pak, kami nyembah patung. Walah, setan iblis yang kamu sembah itu. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta, BBS. Haleluya.